Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Yang kami hormati Koordinator Uparkais Wilayah 13 Jambi. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Tebo. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Pendidikan Tebo. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi في كلية الشريعة والحقوق بالسنة الأكاديمية 2021. Ceremony of Islamic Religion Study Program. Number 4, Sharia Economic Study Program. Number 5, Islamic Criminal Law Study Program. Acara wisuda sarjana strata 1 Institut Agama Islam Tebo. 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 2. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD Fakultas. Assalamualaikum hadirin yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar ada ngawan ibu rektor, biar ada ngawan ibu koordinator gitu. Oh iya ibu itu perlu itu kalau ada yang Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelumnya perkenankan saya dan seluruh sivitas akademika Institut Islam Tebo dengan penuh kebanggaan mengucapkan selamat pada hari ini yang akan wisuda sebanyak lebih kurang 130 orang wisudawan yang terdiri dari yang pertama sekali kemudian selama masa pendidikan alhamdulillah telah berproses dan insya Allah pendidikan sarjana ekonomi maupun sarjana hukum yang akan terjun dan kembali berkiprah kurang 9.000 buku MKM dilibatkan. Jadi insya Allah yang berlaku pada tahun 2024 nanti, jadi kita tidak kaget lagi karena itu sudah setiap hari para kita beli. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena perguruan tinggi itu kalau dulu terkenal dengan menara gaji. Nanti kita mampu dilihat, enak, bagus, tapi belum mampu bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Nah, pada depan ini kita rubah. Sekarang kita adalah sebagai menara
hal ini juga sesuai dengan Dharma perguruan tinggi kita, yaitu kita beragam pendidikan atau pengajaran, Jadi sama terpilih pendidikan bidang. dan pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah, insya Allah dengan lulusan ini akan semakin menambah yang sudah banyak ribuan alumni kita yang tersebar di Kota Depok, baik itu yang di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren maupun di instansi pemerintah. Nanti tempat kami juga beliau dapat memberikan arahan sambutan, kemudian juga Pak Bupati juga dapat memberikan arahan dan sambut pada wisudawan dan kami semua, kemudian Ibu Dr. Toh untuk dapat memberikan orasi dan selaku disadari masih banyak salah dan hilaf yang perlu diperbaiki dalam bentuk baik semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada Bapak, Ibu, dan semua saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wala haula wala quwwata illa billah. Kepala sekolah, wakil dosen, para guru dan murid, para saudara siswati semua tamu hadirin yang berbahagia. Saya hormati yang datang ini Bapak Bupati, Bapak Ketua Sekretaris serta Sekjen dan semua yang telah hadir di tempat ini. Bapak Rektor beserta jajarannya, saya tengok hari ini jadi terus. Alhamdulillah ini berkat mereka sudah kami baik. Nah, selanjutnya itu dengan bahasa ini oleh Pak Rektor beserta jajarannya kita dihadiri mulai dari Bupati, Pak Rektor, seluruh lembaga pimpinan yang ada semua hadir. Ini karena dan hadir adalah untuk yang keberhasilan beliau ini, yaitu menjadi Pak Rektor yaitu yang dibimbing akan dibimbing oleh Pak Sekretaris, oleh Bapak kita pada ini. Kami ini lapor Pak. Kami tidak mau Pak ini lapor. Kami hari ini mengajukan wisuda. Nah, wisuda ini dinamakan bahwa saya bagian dari acara panjang. Anak ngirim. Iya. Hampir semua. Selanjutnya pada wisuda pada hari ini. Pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma yang dalam hal ini diwakili oleh staf Kabupaten Tebo, Kapolres Tebo, yang mewakilinya Bapak Dandim Tebo, yang mewakilinya kutipan. Satu di antaranya kutipan dari Lin-Manuel Miranda ketika menyampaikan pada sebuah wisuda. Dia sampaikan, "My dear terrified graduates, you are about to enter the most unsettled and thrilling period of your lives." Para wisudawan wisudawati yang berbahagia tapi dalam keadaan ketakutan, saya mengutip. Anda akan memasuki sebuah situasi yang paling tidak pasti dalam sepanjang hidup Anda. Masuk ke di hari itu jelas pasti mau tamat. Kalau setelah tamat ini mau kemana? Nah, itu belum pasti. Kemudian seiring dengan itu kutipan yang lainnya dari Abraham Lincoln. Dia bilang, the only way to predict your future is to create it. Satu-satunya cara memprediksi masa depan adalah dengan cara menciptakan masa depan tersebut.
Nah, seiring dengan kutipan berikutnya oleh Sun Tzu, dia bilang, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Perjalanan sekian ribu kilometer dimulai dengan satu langkah. Artinya, perjalanan 1.000 tidak akan terjadi kalau kita tidak melangkah. Nah, kemudian seiring dengan itu, pepatah Arab menyatakan, tarjun najar tawalam tasluk masa nikah, fa inna safinata la tajri an al-yatas. Jika Anda menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tetapi Anda tidak mau menempuh jalannya, taubahnya seperti kereta api yang sudah keluar dari relnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sampan tidak pernah berlayar di atas daratan. Masa tidak tepuk tangan? Itu kan bagus. Terpukau sehingga tidak tepuk tangan. 4 kutipan itu, khususnya bagi saudara-saudara, seiring dengan sejumlah posting dari WA belakangan ini, saya baca sepintas saja kalau WA. Hal yang penting saya baca. Sombong dikit, kalau nggak penting memang saya nggak baca. Yang paling terpenting belakangan ini ada sejumlah hasil penelitian terhadap masa lalu dan masa depan. Ada sejumlah kegiatan atau pekerjaan, lapangan pekerjaan yang dulu ada sekarang tidak ada lagi. Nah, satu di antara yang kita jelas saat ini saya tanya tadi ke satu. Ke depan ini kemungkinan besar tidak ada lagi PNS, yang ada adalah P3K. Berbeda dengan PNS, P3K sifatnya kontrak dan tidak mempunyai pensiun. Sama dengan dosen mungkin sekarang ini ada dosen tetap BRU. Dosen tetap BRU sebagian dari hak dosen PNS yang tidak boleh. Di antaranya tidak boleh itu nanti adalah pensiun. Termasuk ada jabatan tertentu yang tidak bisa diboleh. Akibat dari kemajuan teknologi informasi hari ini, ada sejumlah pekerjaan yang dikerjakan orang kemarin sekarang tidak ada lagi dikerjakan oleh orang. Selama ini kalau kita sesat di jalan nanya ke orang yang bersimpangan jalan, tukang jual rokok atau tukang negara-negara, Bu, ini dari mau ke kampung apa? Kampung misalnya ini apa? Yang ada di samping Lugu Beijing. Itu simpangnya di mana? Dulu turun kita di mobil dengan sopan kepadanya. Sekarang nggak perlu lagi. Buka Google Map. Anda 3 kilo lagi, 3 menit lagi nyampe. Kemarin dari Jakarta pesawat Batik Air yang saya tumpangi, dia bilang kita terbang pada hari ini selama 1 jam 5 menit. Saya mau ngecek omongan dia. Begitu pesawatnya terbang, saya pencet timer saya. Begitu dia mendarat touch banyak, saya klik. Ternyata cuma 44 menit. Jadi sekitar 11 menit lebih cepat. Jadi ini akurat. Kemudian ketika kita minta arahkan kepada teman, posisi Anda di mana sekarang? Kami sedang berjalan Pak, ya. Coba kamu kirim Google Map yang self location yang lain. Kemana aja dia beri kita tahu? Kemana di mana dia beri kita tahu? Artinya dulu jasa-jasa orang pinggir jalan itu tidak bertanya, sambil bertanya bisa beli rokok mungkin, beli buku beberapa kali, sekarang tidak terjadi lagi. Apa maknanya bagi kita ya? Khususnya pada jalan. Apabila kita sudah mempunyai ijazah seperti yang Anda punya sekarang, tetapi Anda kemudian tidak melangkah, maka Anda sedang berada dalam ketidakpastian untuk sekian lama. Caranya bagaimana kemudian? Caranya ikuti Abraham Lincoln tadi. Memulailah nanti dari langkah yang pertama. Karena itu, mulai malam nanti, besok tadi, banyak membaca. Begitu Anda melihat ada peluang, Anda buat perencanaan. Dari perencanaan itu Anda kerjakan rencana. You plan your work, then you work your plan. Ini tempat yang bekerja.
Pergajak ini juga ada beasiswa. Di bawah Kementerian Pendidikan juga ada beasiswa. Untuk luar negeri sekarang banyak sekali beasiswa. Salah satu persyaratan utama adalah kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ada juga bahasa Jepang, bahasa Cina, juga bahasa Mandarin. Dan saya mungkin Jamis sekarang sudah ada yang kuliah di Jepang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf Mana nih kirim foto? dari Bapak PJ Bupati Tebo, Itu dia. Bapak Haji Iya, kan? Aspar Esti. Juga permohonan maaf disampaikan secara selamat juga Tadi udah dulu bisnis lagi dah. kepada Kita tiap hari Institut Agama Tiko, Polo. Islam Tebo yang ke-19. Ya, ya. Saya mulai makin Luar biasa. model aku aman. Sudah selamat Jarang satu orang lagi makin. Yang baru jarang makin. Boleh coba. sekarang sudah jadi risiko. Dan lagi Islam Tebo. Tentunya hal ini tentu tidak luput dengan guru-guru besarnya nanti atau kepalanya, sehingga itu berusaha dan administrasi yang bisa dilakukan. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati, kemudian ikutan ke-19 beserta orang tua yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kegiatan wisuda Tebo kali ini dengan judul Menyikapi Resesi Ekonomi tahun 2023, Pendekatan Transintegrasi. Sebelum memulai orasi, saya mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, yaitu kita telah diuji dengan tantangan gejolak keuangan tahun 1997 sampai 1998 yang ditandai dengan gejolak naik turunnya harga komoditas, gejolak krisis global 2008-2009, dan pandemi serta kondisi geopolitik dan tantangan yang terbaru yaitu resesi global, yang mana ini bukan tantangan yang mudah di mana polanya berubah. Pak Asisten Amin, Pak Asisten 1, kemudian Pak Ketua Pemertai serta Pak Rektor, memahami resesi. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan beragam informasi terkait ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023 atau tinggal 2 bulan lagi. Informasi-informasi ini disajikan baik sebagai pesan agar kita lebih berhati-hati, sebagai peringatan, dan bukanlah hal yang untuk menakut-nakuti. Namun seluruh info tersebut melintas begitu saja di seluruh media sosial. Jika kita renungkan, rasanya belumlah tuntas kita melewati yang dimana kita semua menghadapi perubahan dalam banyak hal. Saat ini kita sudah dihadapi lagi dengan badai resesi. Yang agama dalam paradigma transintegrasi tidak dipahami sebagai menyatu paduan sistem pembangunan yang ingin diwujudkan. Hal ini berbeda dengan sementara banyak ahli yang memahami agama sebagai penghambat atau sebatas alat dalam pengertian komodifikasi dalam pembangunan. Paradigma transintegrasi pembangunan juga merujuk pada relasi agama dan sains. Kedua